Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan mengenai bahan ajar berbasis video yang disusun oleh kelompok kami, yaitu Syifa Lisvianisa, Febri, Danang, dan Cece. Baik, untuk pengertian bahan ajar berbasis video, kita ketahui pengertian bahan ajar. Di sini, menurut Iskandar Wasid dan Sunendar pada tahun 2009, bahan ajar merupakan seperangkat informasi yang harus diserap peserta didik melalui pembelajaran yang menyenangkan. Secara lengkap, Direktorat Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2006 menjelaskan langkah-langkah memilih bahan ajar, yaitu yang pertama, identifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua, yaitu identifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu memilih jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Adapun pengertian video yaitu merupakan serangkaian gambar gerak yang disertai suara yang membentuk satu kesatuan yang dirangkai menjadi alur dengan pesan-pesan di dalamnya untuk tercapainya tujuan pembelajaran yang disimpan dengan proses penyimpanan pada media pita atau disk. Ini menurut Arsyad pada tahun 2004. Video merupakan media audiovisual yang menampilkan gerakan. Ini menurut Sadiman pada tahun 2008. Sedangkan pengertian video pembelajaran yaitu suatu materi pembelajaran yang dikemas menggunakan video. Media yang dirancang secara sistematis dengan berpedoman kepada kurikulum yang berlaku yang memuat aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dasar, sehingga program tersebut memungkinkan peserta didik mencermati materi pelajaran secara lebih mudah dan menarik. Selanjutnya, fungsi atau kegunaan. Menurut UNES, secara umum tujuan penggunaan media pembelajaran adalah membantu guru dalam menyampaikan pesan atau materi pelajaran kepada siswanya, agar pesan lebih mudah dimengerti, lebih menarik, dan lebih menyenangkan kepada siswa. Secara khusus, fungsi media pembelajarannya itu memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi sehingga merangsang minat siswa untuk belajar, menumbuhkan minat dan keterampilan di bidang teknologi. 2. Menciptakan situasi belajar yang tidak mudah dilupakan oleh siswa. Ketiga, menciptakan pembelajaran yang efektif dan memberikan motivasi belajar kepada siswa. Dan selanjutnya yaitu kelebihan. 1. Dapat menarik perhatian untuk periode-periode singkat dari rangsangan luar lainnya. 2. Demonstrasi yang sulit dapat dipersiapkan dan direkam sebelumnya sehingga pada waktu mengajar, guru bisa memusatkan perhatian pada penyajian dan siswanya. Ketiga, dapat menghemat waktu dan rekaman dapat diputar berulang-ulang. Keempat, keras lemahnya suara dapat diatur. Kelima, gambar proyeksi dapat dibekukan untuk diamati. Keenam, objek yang sedang bergerak dapat diamati lebih dekat. Nah, selanjutnya yaitu kekurangan. Yang pertama, komunikasi bersifat satu arah dan perlu diimbangi dengan pencarian bentuk umpan balik yang lain. Yang kedua, kurang mampu menampilkan detail objek yang disajikan secara sempurna. Terakhir yaitu memerlukan peralatan yang mahal dan kompleks. Itu struktur bentuknya. Struktur bahan ajar ada 6 komponen. Yang pertama judul, yang kedua itu petunjuk belajar, yang ketiga kompetensi dasar atau materi pokok, yang keempat informasi pendukung, yang kelima latihan, yang keenam penilaian komponen lain, latihan, dan penilaian terdapat pada lembaran kertas. Yang selanjutnya yaitu bentuk bahan ajar video, antara lain yang pertama ada film, yang kedua ada video interaktif, yang ketiga ada recording Zoom, yang keempat ada recording PowerPoint, yang kelima ada Adobe Plus. Slide selanjutnya yaitu ada yang namanya langkah-langkah penyusunan. Nah, di dalam langkah-langkah penyusunan ini ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan.
Nah, aspek-aspek tersebut yang pertama, kita harus menentukan materi indikator pencapaian kompetensi. Yang kedua, kita harus mencari ilustrasi dan mengimajinasikan konsepnya. Yang ketiga, kumpulkan aset video atau visual, baik itu suara berbentuk gambar, suara ataupun gambar. Nah, yang keempat itu kita harus menyusun storyline secara sistematis dan struktural. Yang kelima itu kita harus merekam presentasi menjadi materi audio visual. Lalu selanjutnya kita menjadikan video mentahan tersebut, audio atau video, audio visual maupun audio visual itu menjadi video yang menarik. Nah, di slide selanjutnya itu slide 8 ada yang namanya langkah-langkah pengembangan. Nah, di dalam langkah-langkah pengembangan ini ada step-stepnya. Yang pertama itu pengumpulan material, pembuatan storyboard, survei, memproduksi media, menerapkan media, melibatkan komunikasi, perencanaan, pemodelan, konteks, dan penyebaran. Selanjutnya ada pendapat yang relevan. Di sini pendapat yang kami ambil itu untuk pendapat yang relevan itu dari Aulia Dirizkia dari judul pengembangan video pembelajaran matematika berbasis Advanced Organizer di kelas 10 SMA Darussalam. Video pembelajaran yang merupakan alat bantu untuk menyampaikan atau menjelaskan konsep matematika dengan menggunakan benda konkret tertentu untuk membantu siswa dalam mempresentasikan sebuah konsep dengan benar menggunakan video pembelajaran dalam pembelajaran matematika. Sangat efektif dalam pembelajaran matematika berbasis Advanced Organizer di kelas 10 SMA Darussalam. Jadi kesimpulannya dari presentasi kelompok kami adalah bahan ajar berbasis video itu merupakan serangkaian gambar gerak yang disertai suara yang membentuk suatu kesatuan yang dirangkai menjadi alur untuk menyampaikan suatu materi dalam pembelajaran matematika untuk mempermudah siswa-siswi untuk memahami konsep-konsep dalam presentasi pembelajaran matematika yang terbukti sangat efektif sekali yang sering digunakan dalam pembelajaran matematika sehari-hari. Mungkin demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.